Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama iklan, yang kedua unsur dan senyawa. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan plastik. Saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Edo? Amatilah iklan berikut. Setelah mengamati iklan, coba kamu kemukakan tentang 1. Produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya, jawabnya iklan produk air mineral. Yang kedua, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Iya, jawabnya terdapat gambar produk, nama produk, kalimat iklan yang menarik. 3. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Iya, isi teks paparan iklan tersebut sudah cukup baik karena berisi himbauan pada kita untuk melakukan kebaikan. Selain itu, bahasa yang digunakan juga singkat, padat, dan jelas. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan: yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. 5. Menarik halayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. 1. Informatif. 2. Komunikatif. 3. Bahasanya singkat dan padat. 4. Menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris yaitu: yang pertama, terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis secara singkat, padat namun jelas.
2. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. 3. Berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. 4. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. 5. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. 7. Biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Berikut adalah contoh iklan baris pada koran. Ya, perhatikan gambar, ini contohnya laptop, dijual segera. Laptop kondisi masih mulus, segel garansi. Harga 2,5 juta, nego. Minat hubungi 083 8211 85782. Ferry. Kemudian ada lagi kursus bahasa Inggris. Dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris. Ayo buruan daftar sebelum kehabisan kursi. English Comprehensive Training Center. Jalan Cinangsi, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeu, Kabupaten Bandung Barat. Telepon 083 820 726 451 Fadli. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar, atau foto, atau bagan dan kata-kata. 2. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. 3. Berisi penawaran, ajakan dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Ya, berikut adalah contoh iklan kolom pada koran. Toyota termurah, New Avanza ready stock. Free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu kami, berikan harga dan servis terbaik. Ready stock, bisa tukar tambah, info hubungi Mang Maman dengan nomor yang tertera di iklan kolom pada koran berikut. Bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Setelah membaca dan mengamati iklan di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut. Udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk dapat menghirup udara segar. Nah, udara segar tanpa asap rokok ini bisa di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Yang pertama, apakah maksud dan tujuan iklan? Ya, jawabnya, maksud dan tujuan iklan adalah untuk menghimbau masyarakat menjaga kesegaran udara di tempat umum, tempat kerja, dalam rumah, dan tempat ibadah. Caranya dengan tidak merokok di tempat-tempat tersebut. Yang kedua, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar? Ya, jawabnya, jika dimuat dalam surat kabar, iklan tersebut termasuk bentuk iklan kolom. 3. Jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan. Ya, jawabnya, kesimpulan isi teks paparan iklan tersebut adalah mengenai himbauan untuk menciptakan udara segar di tempat umum, tempat kerja, dalam rumah, dan tempat ibadah dengan tidak merokok. Edo merasa haus. Tidak lama kemudian, Edo mengambil segelas air putih lalu meminumnya. Edo mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Ternyata hari ini ia telah mempelajari iklan tentang air dan udara. Air dan udara merupakan benda-benda di lingkungan sekitar kita yang sangat dibutuhkan manusia. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia.
bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen, sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air termasuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan, kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah, kamu dapat menjumpai adanya kerikil, batu, dan pasir yang dapat kamu pisahkan dengan tangan. Secara umum, benda-benda di lingkungan sekitar kita atau materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, kita akan belajar yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Selanjutnya, senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, selanjutnya selain zat tunggal ada yang namanya campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Beberapa contoh campuran antara lain air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, udara, dan tanah. Agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut. Ya, contohnya disajikan tabel nama zat dan perbedaannya unsur atau senyawa. Yang pertama ada air. Air termasuk senyawa. 2. Tembaga. Tembaga ini unsur. Yang ketiga gula termasuk senyawa. 4. Perak termasuk unsur. Yang kelima garam adalah senyawa. 6. Hidrogen adalah unsur. 7. Besi adalah unsur. 8. Asam cuka adalah senyawa. 9. Oksigen adalah unsur. Dan 10. Emas adalah unsur. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, yakni unsur dan senyawa maupun ke dalam campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.